Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Safira Fatin SE MSc selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati dosen penguji. Perkenalkan, saya Surnia Winda Putri dengan NIM J3J118083. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kajian pengembangan bisnis saya dengan judul Pengembangan Produk Tanaman Hias Menggunakan Media Tanam Kokodama pada Warasfam Kota Cilegon. Saya akan mulai pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, subsektor hortikultura merupakan salah satu subsektor pada sektor pertanian yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu komoditas yang termasuk ke dalam subsektor hortikultura adalah tanaman hias. Tanaman hias merupakan komoditas yang memiliki keindahan untuk lingkungan rumah tinggal. Selain dari segi estetika, tanaman hias juga mampu memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Terlebih pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan kegiatan masyarakat lebih sering dilakukan di rumah, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang hijau dan segar mulai meningkat. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan PKL yang dilakukan di Warasfam, diketahui bahwa salah satu permasalahan yang terjadi di Warasfam adalah terjadinya penurunan penjualan tanaman hias. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwasannya total penjualan tanaman hias pada Warasfam mengalami penurunan dari bulan Desember hingga bulan Maret. Hal tersebut disebabkan karena penjualan tanaman hias pada Warasfam hanya dilakukan secara offline, sehingga masyarakat atau konsumen yang ingin membeli produk hanya bisa mendatangi langsung Warasfam. Sedangkan saat ini kegiatan masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah, terlebih dengan adanya kebijakan pembatasan sosial seperti work from home. Hal tersebut menyebabkan terdapat persediaan tanaman hias yang belum terjual. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan produk menggunakan kokodama untuk meningkatkan nilai tambah dan juga penjualannya. Pengembangan produk itu juga didasarkan pada adanya minat masyarakat terhadap produk kokodama tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 100 orang dari Kota Cilegon dan Kota Serang, didapatkan data bahwa sebesar 29% masyarakat Kota Cilegon itu berminat terhadap produk kokodam ini, dan sebesar 21% masyarakat Kota Serang juga berminat terhadap produk kokodam ini. Tujuan kajian pengembangan bisnis ini adalah untuk merumuskan ide pengembangan bisnis pada Warasfam menggunakan analisis matriks IV dan EV. Selanjutnya menyusun rencana pengembangan bisnis pada Warasfam menggunakan analisis finansial dan analisis non-finansial. Selanjutnya, lokasi PKL dilakukan di Warasfam yang berlokasi di Jalan Lebak Ayang, Kampung Perigi, Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dan waktu PKL dilakukan selama 12 minggu mulai dari tanggal 2 Februari hingga tanggal 30 April 2021. Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber terkait, penyebaran kuesioner, serta survei pasar. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh melalui sumber yang sudah ada berupa literatur pada buku, jurnal penelitian, internet, dan juga Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah yang pertama analisis matriks internal eksternal atau matriks IE, metode kualitatif, dan metode kuantitatif. Untuk matriks IE digunakan untuk mengevaluasi peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan perusahaan, serta untuk menentukan ide pengembangan bisnis yang akan dilakukan. Metode kualitatif yang digunakan adalah perencanaan pasar, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi. Lalu metode kuantitatif yang digunakan adalah analisis cash flow, analisis laba rugi, dan analisis switching value. Selanjutnya adalah keragaman perusahaan. Warasfam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, yaitu pembibitan tanaman hias dan buah. Warasfam didirikan pada tahun 2005 oleh Bapak Rasmidi dan Ibu Mahmudah. Lokasinya ada di Jalan Lebak Ayang, Kampung Perigi, Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Struktur organisasi pada Warasfam sendiri, yang pertama ada komisaris, di bawah komisaris ada direktur, lalu di bawah direktur ada bagian keuangan, di bawah bagian keuangan ada divisi pembibitan, divisi agrowisata, dan divisi kuliner, lalu di bawahnya lagi ada karyawan. Selanjutnya, sumber daya fisik pada perusahaan Warasfam yang pertama ada lahan, peralatan dan perlengkapan produksi, kendaraan operasional, dan juga bangunan.
Sumber daya manusia yang dimiliki Warasam pada bagian manajemen berjumlah 3 orang, pada divisi pembibitan tanaman berjumlah 6 orang, divisi agrowisata berjumlah 9 orang, dan divisi kuliner berjumlah 15 orang. Selanjutnya sumber daya finansial adalah bersumber dari modal sendiri dan juga modal pinjaman bank. Unit bisnis yang dikelola yang pertama ada pembibitan tanaman hias dan buah, lalu ada agrowisata kebun bunga dan juga kebun buah, dan ada wisata edukasi. Selanjutnya adalah perencanaan pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis ini dirumuskan melalui analisis lingkungan perusahaan. Dari lingkungan internal, kekuatan yang dimiliki perusahaan adalah pelayanan yang baik terhadap pelanggan, produk bibit tanaman hias dan buah unggul, lokasi agrowisata bersih dan terawat, loyalitas kerja karyawan tinggi, terjalin hubungan yang baik dengan pemasok. Lalu kelemahannya ada penjualan masih konvensional atau offline, lalu belum ada penanganan limbah produksi, belum ada penanganan panen kebun buah agrowisata, belum ada penjadwalan produksi, belum ada divisi pemasaran, belum ada pembukuan keuangan. Lalu dari analisis eksternal, peluang yang ada adalah media pemasaran online berkembang pesat, tren urban farming, yang ketiga peningkatan penggunaan media sosial, dan yang keempat memiliki pemasok tetap. Sedangkan ancaman yang dapat mengancam, yang pertama adanya kebijakan work from home atau pembatasan sosial, lalu peningkatan tingkat pengangguran, yang ketiga musim kemarau panjang, yang keempat terdapat penjualan produk serupa, yang kelima belum memiliki pelanggan tetap, dan yang keenam harga yang ditawarkan pendatang baru lebih rendah. Berdasarkan matriks IV, total skor yang dihasilkan adalah sebesar 3,15, sedangkan berdasarkan matriks EV, total skor yang dihasilkan adalah 2,88, sehingga titik pertemuan dari kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa Warasam berada pada kuadran 4, yang artinya Warasam berada pada kondisi tumbuh dan berkembang. Strategi yang tepat untuk diterapkan pada kondisi Warasam saat ini adalah strategi intensif melalui pengembangan produk tanaman hias, karena Warasam memiliki kekuatan produk tanaman hias yang berkualitas, sehingga pengembangan produk tanaman hias menggunakan media tanam kokodama dapat mengatasi ancaman penurunan penjualan akibat adanya kebijakan work from home. Hal tersebut juga didukung dengan adanya perkembangan media pemasaran online, sehingga mempermudah pemasaran produk. Lalu analisis kelayakan usaha dilakukan melalui analisis non-finansial dan analisis finansial. Jika berdasarkan analisis kelayakan usaha, ide pengembangan bisnis ini layak, maka dapat direalisasikan. Tetapi jika tidak layak, maka diperlukan evaluasi kembali faktor apa yang dapat menyebabkan ide pengembangan bisnis ini tidak layak. Selanjutnya adalah perencanaan produk. Produk yang akan dikembangkan adalah tanaman hias menggunakan teknik kokodama. Teknik kokodama itu merupakan teknik menanam tanpa penggunaan pot, karena tanaman ditempatkan di dalam bola tanam yang ditutup koko fiber. Kokodama sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu koko dan dama. Koko adalah koko fiber dan dama dalam bahasa Jepang adalah bola. Jenis tanaman yang akan digunakan adalah sirih gading, lili Paris, sensifera, dan philodendron little pill. Lalu untuk campuran media tanam yang digunakan pada bola tanam adalah tanah, sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Lalu pengemasannya menggunakan kardus kemasan berukuran 27 x 11 x 11 cm. Kegunaan produk kokodama ini adalah bisa digunakan sebagai dekorasi, sebagai hadiah atau hampers. Dan keunggulannya adalah ukurannya minimalis, bentuknya yang unik, dan perawatannya mudah, karena penyiraman pada kokodama ini bisa dilakukan 1 minggu sekali. Berikut adalah perencanaan pengemasan produk kokodama. Di dalam kemasan ini terdapat kartu panduan perawatan kokodama. Selanjutnya adalah perencanaan pasar dan pemasaran. Analisis permintaan pasar melalui pemasaran dengan kerjasama dengan toko tanaman hias dilakukan dengan cara wawancara. Pada tabel dapat diketahui bahwasannya permintaan per bulan untuk toko Irfan Jaya adalah sebesar 110 buah dan penawarannya per bulan sebesar 80, sehingga selisihnya ada 30 buah. Lalu untuk Pramo Floris permintaan per bulannya sebesar 75 buah dan
penawaran per bulannya sebesar 60 buah. Jadi selisihnya ada 15 buah. Untuk mulia seni permintaan per bulannya ada 96 buah dan untuk penawaran per bulannya 76 buah. Sehingga selisihnya ada 20 buah. Jadi total permintaan untuk kerjasama dengan toko tanaman hias ada permintaannya 281 buah dan penawarannya per bulan itu 216 buah, sehingga selisihnya ada 65 buah. Lalu untuk berdasarkan pemasaran untuk konsumen langsung atau konsumen akhir itu dilihat dari penjualan rata-rata untuk toko online ada 170 buah. Lalu untuk penjualan rata-rata di Warasam sendiri untuk tanaman hias yang akan dijadikan kokodama itu ada 15 buah, sehingga totalnya ada 76 buah. Selanjutnya ada perencanaan strategi STP. Pertama dari segmentasi itu dibagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Berdasarkan geografis, produk kokodama ini dikelompokkan menjadi pemasaran ke seluruh Indonesia sekitar Banten, Jabodetabek, dan hanya kota Cilegon. Lalu untuk demografis dibagi menjadi 3, yaitu umur. Berdasarkan umur dikelompokkan menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi kelompok laki-laki dan perempuan. Untuk pendapatan dikelompokkan menjadi 3 rentang pendapatan, yaitu pendapatan rendah, menengah, dan ke atas. Lalu berdasarkan segmentasi psikografis dikelompokkan menjadi pecinta tanaman hias unik, dan pecinta tanaman hias dengan perawatan mudah. Berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan, targetingnya adalah ibu rumah tangga pecinta tanaman hias yang tinggal di perkotaan, khususnya kota Cilegon dan kota Serang, memiliki daya beli khususnya kalangan menengah ke atas, menyukai keunikan dan hal praktis. Lalu positioning yang diterapkan adalah tanaman hias dengan konsep unik tanpa penggunaan pot plastik, perawatan yang mudah. Tagline yang digunakan adalah produk pada kokodama ini adalah The Art of Botanical. Selanjutnya adalah analisis 4P. Yang pertama produk yang akan ditawarkan adalah kokodama. Media yang digunakan pada tanaman hias pada umumnya adalah pot plastik. Namun pada produk kokodama ini, pot plastik diganti menjadi koko fiber sehingga tampilannya lebih unik dan hanya memerlukan penyiraman seminggu sekali. Jenis tanamannya adalah sirih gading, sansevieria, lili Paris, dan juga philodendron lithophil. Yang kedua adalah price atau harga. Harga yang ditetapkan berdasarkan HPP adalah 50.000. Lalu untuk place pemasarannya itu dilakukan melalui media sosial, lalu pada konsumen akhir yang datang langsung ke Warasam, dan juga penitipan di toko tanaman hias. Untuk promosi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung promosinya dilakukan dengan menawarkan langsung kepada pengunjung agrowisata yang datang ke Warasam. Lalu untuk promosi secara tidak langsung dilakukan melalui posting iklan di Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya adalah perencanaan produksi. Lokasi produksi ada di Jalan Lebak Ayang, Kampung Perigi Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Lalu luas tempat produksinya seluas 55 meter persegi. Nah, lahan seluas 55 meter persegi akan digunakan untuk ruangan produksi kokodama seluas 22,16 meter persegi dan greenhouse seluas 30,25 meter persegi. Greenhouse digunakan untuk menampung produk kokodama yang telah diproduksi sehingga produk kokodama ini dapat mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga dapat meminimalisir kematian produk. Selanjutnya adalah kapasitas produksi. Jumlah tenaga kerja yang akan direncanakan adalah sebanyak 2 orang dengan jam kerja per orangnya 8 jam. Lalu waktu pengerjaan satu buah kokodama adalah selama 1 jam. Jadi kapasitas produksi perusahaan adalah 16 buah per hari dan jumlah produksi per bulan yang akan diproduksi adalah sebanyak 250 buah. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, pembentukan bola tanam, penanaman tanamannya, lalu pelapisan bola tanam menggunakan serat kelapa dan diikat menggunakan tali senar, lalu pengamatan. Yang selanjutnya adalah pengemasan. Penjadwalan produksi. Pemesanan bahan baku dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Produksi kokodama dilakukan dari Senin sampai Jumat. Selanjutnya adalah perencanaan organisasi dan manajemen. Direncanakan akan menambah divisi pemasaran dan juga menambah karyawan pada divisi pembibitan untuk produksi kokodama.
Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Untuk tenaga kerja divisi pemasaran akan direncanakan berjumlah 1 orang, untuk tenaga kerja produksi kokodama berjumlah 2 orang. Lalu untuk perencanaan kolaborasi dilakukan dengan pemasok bahan baku dan juga kerjasama dengan mitra pemasaran. Untuk pemasok bahan baku itu ada bahan baku koko fiber, ada pupuk kandang dan sekam, tali rami dan tali senar, dan juga percetakan. Untuk mitra tanaman hias yang akan bekerja sama ada Mulia Seni, ada Pramu Floris, dan juga Irfan Jaya. Untuk jasa pengiriman yang digunakan adalah Maxim Delivery dan juga JNE Express. Selanjutnya, perencanaan finansial. Untuk proyeksi penerimaan pada tahun pertama dengan jumlah produksi sebanyak 2.250 buah dan harga per buahnya 50.000, penerimaannya adalah sebesar Rp112.500.000. Lalu pada tahun 1 sampai ke 6 dengan jumlah produksi sebanyak 3.000 buah kokodama, penerimaannya sebesar 150 juta. Untuk proyeksi pengeluarannya pada tahun pertama ada biaya investasi sebesar Rp74.155.000. Lalu ada reinvestasi pada tahun keempat sebesar Rp1.155.000. Kemudian biaya tetap pada tahun pertama sampai tahun ke-6 sebesar Rp25.032.000 dan biaya variabel pada tahun pertama Rp69.178.500, lalu pada tahun 2 sampai ke-6 sebesar Rp92.238.000. Berdasarkan analisis kelayakan usaha, pengembangan bisnis ini layak dijalankan karena berdasarkan NPV lebih besar dari 0 yaitu Rp113.726.556. Lalu IRR lebih besar dari diskon rate yaitu 64%. Lalu rate BC lebih besar dari 1 yaitu 3,14 dan gross BC lebih dari 1 dengan nilai 1,18 dan payback period kurang dari umur bisnis yaitu 2,6 tahun. Ini adalah proyeksi laba rugi. EBT yang didapatkan pada tahun pertama adalah sebesar Rp9.456.940. Lalu pada tahun 2 sampai ke 6 sebesar Rp2.897.440. Lalu pajak sebesar 0,5% pada tahun pertama adalah sebesar Rp47.285. Pada tahun 2 sampai ke 6 adalah sebesar Rp119.487. Lalu EAT yang didapatkan adalah sebesar Rp9.409.656. Lalu pada tahun 2 sampai ke 6 adalah sebesar Rp23.777.953. Lalu berdasarkan analisis switching value, komponen penurunan jumlah produksi batas toleransinya adalah sebesar 15,71%, penurunan harga jual batas toleransinya 15,71%, dan kenaikan harga tanaman hias batas toleransinya adalah sebesar 52,38%. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan bisnis. Pada tabel aktivitas pengembangan bisnis dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan CPM, waktu yang dibutuhkan adalah selama 104 hari. Lalu selanjutnya dapat dilihat pada tabel hasil penjadwalan aktivitas kritis menunjukkan bahwa terdapat 8 aktivitas dengan nilai slack 0, yaitu aktivitas A, B, C, E, F, G, H, dan I, yang berarti bahwa aktivitas tersebut tidak dapat ditunda. Sedangkan aktivitas D memiliki nilai slack sebesar 26, artinya aktivitas D dapat ditunda selama 26 hari tanpa menambah waktu penyelesaian proyek. Nah, berdasarkan analisis CPM tersebut, waktu penyelesaian proyek pengembangan bisnis pada Warasfam adalah selama 90 hari. Waktu tersebut lebih singkat dibandingkan dengan waktu yang telah direncanakan sebelum yaitu 104 hari. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Ide pengembangan bisnis adalah pengembangan produk tanaman hias menggunakan kokodama berdasarkan analisis matriks IV dan EV. Pengembangan bisnis ini layak dijalankan berdasarkan aspek non-finansial dan finansial. Berdasarkan aspek finansial, NPV lebih dari 0 yaitu Rp113.726.556. IRR-nya lebih besar dari diskon rate yaitu 64%, net BC-nya lebih dari 1 yaitu sebesar 3,14 dan gross BC-nya lebih besar dari 1 yaitu sebesar 1,18 dan payback periodnya lebih kecil dari umur bisnis yaitu 2 tahun 6 bulan. Lalu saran yang diberikan adalah
Warasfam diharapkan dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis ini untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, dan karena bisnis ini telah layak secara non-finansial dan finansial. Berdasarkan switching value, untuk mencegah terjadinya penurunan produksi, Warasfam perlu mempertahankan jumlah produksi tanaman hias. Lalu upaya untuk mencegah terjadinya penurunan harga jual dapat dilakukan dengan menjaga kualitas produk dengan menjaga kepercayaan konsumen. Lalu untuk mencegah kenaikan harga tanaman hias, Warasfam perlu mempertahankan hubungan baik dengan para pemasok bahan baku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.